teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Oktavias terus dengan NPM A1D021 berapa? 014 ya. Di sini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu dari mata kuliah pengelolaan pendidikan, di mana Bapak dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Muhammad Krisdawan MPD. Nah, di sini saya punya kata-kata buat teman-teman semua yang selalu setia dalam menyaksikan pembelajaran melalui video yang saya berikan. Jika kamu ingin mewujudkan mimpimu, maka hal yang pertama yang harus kamu lakukan yaitu bangunlah dari mimpimu. Maka kamu dapat mewujudkan segala mimpi-mimpimu melalui usaha-usaha yang dapat mengarahkanmu pada tercapainya mimpimu. Ya, semangat dong. Jadi teman-teman semua pasti punya mimpi masing-masing kan? Seperti saya yang bermimpi menjadi seorang guru yang profesional, yang bisa mendidik anak-anak dan generasi penerus bangsa. Indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu kita akan pembiayaan. Materi kita yaitu di mana pembiayaan ini akan membahas konsep pembiayaan pendidikan. Apa saja yang akan kita bahas dalam manajemen pembiayaan? Konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan. Sedangkan menurut Mulyasa, pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan atas segala proses keuangan di sekolah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan itu adalah proses upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja dan berjasa di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Kemudian faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian itu yang pertama itu kenaikan harga atau rising prices. Kemudian ada landasan hukum pembiayaan pendidikan. Apa saja yang menjadi landasan hukum dalam pembiayaan pendidikan? Itu yang pertama dasar yuridis yang terdiri dari Pancasila. Sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atas setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. Teman-teman semua tahu kan isi butir-butir Pancasila? Masa iya nggak tahu? Pancasila itu kan dasar negara kita. Tahu dong, semua di sini pasti orang-orang hebat. Yang kedua itu landasannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, adanya perkataan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang ini berarti setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk serta melaksanakan pendidikan. Yang ketiga itu peraturan perundang-undangan. Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Artinya ada undang-undang yang mengatur dari mana datangnya dana tersebut. Yang kedua itu dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Yang ketiga, sumber kelola keuangan. Keuangan. Ketika kita membahas tentang keuangan, nah, keuangan itu kan digunakan untuk pembiayaan dalam proses itu kan, proses untuk mencapai tujuan tersebut. Dari mana sih sumber kelola keuangan? Nah, tentunya yang pertama itu dari pemerintah pusat. Bagi siswa itu berasal dari orang tua. Kemudian adanya sumber dana sekolah itu berasal dari kelompok masyarakat, alumni, pemerintah daerah, yayasan tertentu,
serta pengusaha yang memberikan hatinya untuk membantu sekolah tersebut. Yang keempat itu kategori biaya pendidikan. Kategori biaya pendidikan ini juga masih terbagi, yaitu biaya langsung dan tidak langsung, serta biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya langsung artinya itu biaya yang berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan biaya masyarakat dan biaya pribadi itu adalah dapat dikatakan sebagai biaya publik, sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat. Namun biaya pribadi itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Yang kelima, pendekatan biaya satuan pendidikan. Pendekatan biaya satuan pendidikan itu terdiri dari pendekatan makro, yang dimana di sini mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima. Kemudian pendekatan mikro, yaitu pendekatan yang berdasarkan biaya dihitung dari alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. B. Manajemen sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak pengertian sarana dan prasarana itu apa? Ayo, siapa? Ayo. Sarana itu adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Sedangkan prasarana itu adalah semua perangkat kelengkapan dasar fasilitas yang secara tidak langsung. Menurut tim pakar manajemen Universitas Negeri Malang, manajemen sarana dan prasarana itu adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Mulyasa juga berpendapat bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berada pada jalannya proses pendidikan. Yang kedua itu perencanaan sarana dan prasarana. Tentunya adanya sarana dan prasarana yang disediakan terlebih dahulu direncanakan bagaimana prosesnya. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rencanaan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, dan juga pembuatan peralatan. Yang ketiga, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan itu diadakan untuk mencapai sasaran, dan sasaran dari perencanaan sarana dan prasarana ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Kemudian, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya dan manfaat diadakan perencanaan sarana dan prasarana ini tentunya dapat membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah, menghilangkan ketidakpastian, dan dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan. Yang keempat itu persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Syarat dalam perencanaan sarana dan prasarana itu adalah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dipandang sebagai bagian integral. Kemudian perencanaan itu harus jelas, dan itu berdasarkan kesepakatan dengan pihak-pihak yang terlibat, yang juga mengikuti pedoman atau standar yang sudah ditetapkan. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan, mengikuti prosedur yang berlaku, mengikut sertakan unsur orang tua, murid, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan,
serta dapat didasarkan pada jangka pendek atau 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjangnya itu batasnya 10-15 tahun. Barang bergerak. Barang bergerak itu terdiri dari barang habis pakai, di mana barang habis pakai ini menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut. Menyusun rencana pengadaan barang menjadi rencana triwulan. Yang kedua, barang tidak habis pakai, di mana barang tidak habis pakai ini adalah menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan yang masih dapat dipakai. Artinya tidak semua diganti secara keseluruhan, seperti itu ya teman-teman, kurang lebih. Kemudian memperkirakan biaya sarana dan memperhatikan standar yang telah ditentukan. Menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi, kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan. Ada juga barang tidak bergerak. Contoh barang tidak bergerak itu dalam sekolah itu tanah, bangunan, sekolah. Kemudian pengadaan sarana dan prasarana. Cara pengadaan sarana dan prasarana itu yang pertama adanya pembelian, penyewaan, pinjaman, pendaur ulangan, penukaran, penerimaan hibah, serta pembuatan sendiri. Yang ketujuh ada inventarisasi sarana dan prasarana. Apa itu inventarisasi? Yang berarti daftar-daftar barang. Dan tujuannya yaitu untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi, untuk menghemat keuangan, sebagai bahan atau pedoman menghitung kekayaan, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana. Yang kedelapan itu pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana itu kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan baik pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik. Tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, untuk menjamin kesiapan operasional, untuk menjamin ketersediaan peralatan, serta untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. 9. Penghapusan sarana dan prasarana. Mengapa sarana dan prasarana itu dihapus? Ini artinya kegiatan pembebasan itu dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasionalnya itu untuk penghapusan sarana dan prasarana itu adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena prasarana dan sarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi. Tidak terasa ya teman-teman, sudah habis topik pembahasan kita pada siang hari ini. Nah, thank you so much buat teman-teman yang selalu menonton dan menyaksikan. Saya harap melalui materi yang saya berikan pada pertemuan kali ini ada dapat pelajaran yang buat teman-teman dan menambah wawasan teman-teman semua. Baiklah, terima kasih saya ucapkan. Jika ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf. Oke teman-teman, dah.